Oke ya, kita mulai ya pembelajaran kita pada mata kuliah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai tentang berkas dan akses ya, mengenai tentang klasifikasi data, klasifikasi file, model akses file, dan organisasi file. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas mengenai tentang media penyimpanan ya. Jadi ada magnetic tape, ada magnetic disk. Ya, penyimpanan dengan menggunakan hard disk dan penyimpanan menggunakan pita. Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas klasifikasi data. Ya, klasifikasi data ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, ya, 3 kelompok. Ada kelompok yang tetap, nah, ada kelompok data yang tetap, ada kelompok data yang tidak tetap, serta ada kelompok data yang bertambah menurut waktunya. Untuk kelompok data yang tetap ini, ya, artinya data tersebut tidak banyak mengalami suatu perubahan. Dalam biasanya data tersebut ini untuk melakukan perubahan itu jarang, ya. Itu dikatakan sebagai kelompok data yang tetap. Contoh misalkan data pribadi mahasiswa. Kalau data pribadi mahasiswa itu biasanya pertama kali di-input itu pada saat Anda mendaftar. Ya, Anda mendaftar, lalu Anda menjadi seorang mahasiswa, data tersebut akan tersimpan ya, dengan waktu yang sangat lama. Ya, sampai Anda lulus. Ketika Anda lulus, data tersebut akan dipindahkan ke dalam suatu data yang dalam suatu database. Ya, artinya data tersebut walaupun Anda sudah lulus, tapi data-data Anda itu masih ada di dalam kampus tersebut. Itu dikatakan sebagai data yang tetap, kelompok data yang tetap. Selanjutnya adalah kelompok data yang tak tetap. Nah, kelompok data yang tak tetap ini adalah kelompok data yang secara rutin mengalami suatu perubahan. Contohnya misalkan data rencana studi mahasiswa. Gitu. Setiap semester pasti mahasiswa akan mengalami suatu perubahan, entah itu perubahan mata kuliah, entah itu perubahan nama dosennya, ya. Itu termasuk ke dalam kelompok data yang tak tetap. Artinya setiap waktu dia akan mengalami suatu perubahan. Gitu. Itu adalah kelompok data yang tak tetap. Nah, kelompok data yang selanjutnya adalah kelompok data tetap ya, data yang bertambah menurut waktunya. Contohnya misalkan adalah data transkrip. Kelompok data ini biasanya merupakan data akumulasi dari kelompok data tetap dan data tak tetap. Ya, jadi kelompok data itu bagi jadi 3 bagian. Ada kelompok data yang tetap, artinya dia tidak mengalami perubahan dalam waktu yang sebentar, artinya ya, jadi dia data tersebut tidak akan berubah. Kelompok yang kedua adalah kelompok data yang tak tetap. Kelompok yang selalu mengalami suatu perubahan. Dan kelompok ketiga adalah kelompok gabungan dari kelompok data tetap dengan data tak tetap. Ya. Misalkan kelompok data mahasiswa itu sudah tetap digabungkan dengan data tak tetap. Contohnya misalkan transkrip nilai. Ya. Data rencana studi mahasiswa. Oh, semester 2 Anda mendapatkan materi ini. Nah, semester 3 Anda mendapatkan mata kuliah yang berbeda. Itu dikatakan sebagai kelompok data yang tak tetap. Ya, jadi perlu kita ingat klasifikasi data itu ada 3, data yang tetap, data tak tetap, dan data yang bertambah menurut waktunya. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi file. Ya, jadi tadi kita sudah bahas klasifikasi data, masuk ke dalam klasifikasi file. Klasifikasi file terdiri dari beberapa macam. Ada master file, ada transaksi file, ada report ya, laporan file, ada berkas kerja ya, ada program file, ada berkas teks ya, ada berkas tampungan, ada berkas pustaka, dan ada history ya, berkas sejarah.
Master file itu adalah berkas induk ya. Berkas induk artinya semua data kamu terpusat di dalam master file tersebut. Itu dikatakan sebagai master file. Ya. Master file ini adalah berisi data yang relatif tetap. Dan dia memiliki dua jenis master file. Ya, yang pertama adalah reference master file, yang kedua adalah dynamic master file. Kalau yang reference master file ini adalah file yang berisi record yang tak berubah, artinya jarang berubah. Kayak contoh misalkan data mahasiswa itu termasuk ke dalam kategori master file yang reference master file. Data tersebut dia tidak akan pernah berubah kecuali ada perubahan misalkan alamat rumah, baru dia akan melakukan suatu perubahan. Tetapi jika tidak ada perubahan di tempat tinggal, maka data tersebut akan tetap, tidak akan pernah berubah. Anda lulus dari Universitas Surapati, data Anda masih akan tersimpan walaupun Anda sudah lulus. Gitu. Nah, kalau yang dynamic master file ini adalah file yang berisi record yang terus-menerus berubah dalam kurun waktu yang tertentu atau berdasarkan suatu peristiwa transaksinya. Termasuk dalam dynamic master file. Jadi kalau master file itu adalah kumpulan dari keseluruhan data kita itu akan tersimpan di dalam master file ini. Gitu. Nah, selanjutnya adalah transaction file. Adalah file yang berisi record-record yang akan memperbaharui atau mengupdate record ya yang ada pada master file. Ya, mengupdate dapat berupa penambahan record, penghapusan serta perbaikan record atau pengeditan record. Ya, update. Jadi ada penambahan record, misal ada penambahan data baru ya, lalu juga bisa dihapus, data tersebut bisa kita hapus dan bisa dilakukan suatu perbaikan data, perubahan suatu data. Itu adalah transaction file. Nah, selanjutnya ada report file, laporan. Ya, file-file ini berbentuk laporan. Adalah file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. File tersebut dapat dicetak pada kertas printer atau hanya ditampilkan di layar monitor saja. Gitu. Jadi report file ini ada berupa laporan, hasil-hasil daripada master file tersebut. Tetapi biasanya report file ini tidak menampilkan keseluruhannya, tetapi hanya bagian-bagian penting saja yang akan dilaporkan. Gitu. Ya, jadi nggak semua. Misalkan ada 10 item. Nah, di report file ini tidak menampilkan 10 item, tidak keseluruhannya, melainkan hanya ada bagian-bagian tertentu saja yang akan dilakukan pencetakan atau hanya dilakukan tampilan di layar saja. Lalu ada work file, merupakan file sementara dalam suatu sistem. Suatu work file ini merupakan alat untuk melewatkan data yang dibuat oleh sebuah program atau program lain. Biasanya file ini dibuat dalam waktu proses sortir ya, work file. Itu termasuk ke dalam kategori work file. Itu adalah file-file sementara yang tersimpan di dalam suatu sistem. Program file adalah file yang berisi instruksi-instruksi untuk memproses data yang akan disimpan pada file lain. Ya, misalkan pada memori utama. Jadi berisi instruksi-instruksi yang akan diproses datanya dan disimpan di file lain, file yang lainnya. Contohnya misalkan di bagian administrasi gitu. Nah, di master file ini ada, lalu di bagian administrasi ini juga ada. Tetapi dia hanya yang ditampilkan itu hanya bagian-bagian tertentu saja. Misalkan bulan semester ini Anda sudah melakukan pembayaran atau belum. Nah, jadi dia akan disimpan di file yang lainnya. Text file. Text file adalah file yang berisi input data ya, alfanumerik dan grafik yang digunakan oleh sebuah text editor program. Text file ini hanya dapat diproses dengan text editor. Jadi text editor tuh banyak jenisnya ya. Apakah kita bisa menggunakan yang namanya Notepad atau bisa juga menggunakan jenis editor yang lainnya. Dump file adalah file yang digunakan untuk tujuan pengamanan atau security, mencatat tentang kegiatan pengupdatean
sekumpulan transaksi yang telah diproses atau sebuah program yang mengalami suatu keliruan. Ya, jadi dia selalu mencatat kejadian dalam hal misalkan melakukan pengupdatean, ya, dia itu disimpan di dalam suatu file. Bila mana nanti terdapat suatu kesalahan, nanti dump file ini akan memberikan suatu informasi. Contoh misalkan kayak di sistem, ya, di sistem itu ketika kita sedang melakukan mengetik misalkan, tiba-tiba ada error. Nah, biasanya yang error ini dia akan tersimpan di dalam suatu file lain. Ketika kita akan melihat, oh tadi rusaknya di mana sih, errornya di mana? Nah, nanti akan diketahui, oh rusaknya error di bagian ini. Nah, itu masuk ke dalam dump file. Dia akan mencatat seluruh kejadian, ya. Dia akan mencatat seluruh kejadian yang ada. Ya. Kejadian yang ada itu kerusakannya di mana? Oh, filenya rusaknya di sini. Nah, itu akan tersimpan di dalam dump file ini. Lalu ada library file, adalah file yang digunakan untuk penyimpanan program aplikasi, program utilitas, atau program lainnya. Ya. History file. File ini merupakan tempat akumulasi dari hasil pemrosesan master file dan transaction file. File ini berisi data yang selalu bertambah. Ya, jadi kejadian-kejadian itu juga disimpan di dalam history file. Contoh misalkan kita pernah membuka website misalkan. Nah, di stories file-file yang pernah kita buka di dalam website tersebut, dia akan tersimpan, ya, disimpan di dalam history file. Ketika kita ingin buka, biasanya itu sudah ada. Oh, pada hari ini saya pernah ngebuka halaman website ini. Oh, pada hari ini pada minggu kemarin saya pernah membuka halaman website ini. Nah, keseluruhan penyimpanan ini yang pernah kita lakukan itu tersimpan di dalam history file, gitu, ya. Jadi history file ini adalah file-file yang pernah kita lakukan, yang pernah kita buka, dan dia tersimpan di dalam history file. Model access file. Nah, model access file ini terdiri dari 3 bagian, ya. Ada input, output, dan input atau output. Kalau yang input adalah file yang hanya dapat dibaca oleh program. Sedangkan kalau output itu adalah file yang hanya dapat ditulis oleh sebuah program atau file yang dibuat dengan program. Ya, kalau input itu adalah file yang dapat dibaca dengan program. Kita masukkan datanya, ya, nanti si program ini dia akan membaca. Output file yang hanya dapat ditulis oleh sebuah program. Ya, file yang dibuat dengan program. Input output adalah file yang dibaca dan ditulis selama eksekusi program. Jadi di program tersebut, ya, dia bisa membaca instruksi, dia juga dapat bisa menulis suatu instruksi di dalam program tersebut. Ya, itu adalah model access file. Nah, tabel ini, ya, menunjukkan model akses dari sistem flow diagram. Ya, ada program file, ya, ada input file, ada output file, ada I/O file. Ya, bisa kamu lihat, ya, di slide ini. Ya, catatan, sebuah file mempunyai lebih dari satu fungsi jika digunakan oleh lebih dari satu program. Jadi file tersebut dia memiliki fungsi yang banyak, gitu. Bila mana digunakan oleh 2 program. Misalkan kita mempunyai database, itu kita taruhnya di Microsoft Access misalkan. Nah, lalu kita buka, kita gabungkan dengan Microsoft Word, Microsoft Excel misalnya, dengan database di Access. Lalu kita buka lagi misalkan di program Visual Basic dengan database-nya menggunakan Microsoft Access. Nah, satu database tersebut bisa digunakan oleh lebih daripada satu program. Bisa kita buka dengan Microsoft Excel, bisa juga kita buka di Visual Basic. Ya. Jadi itu bisa dikatakan sebagai lebih dari satu fungsi. Nah, organisasi file adalah salah satu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpan record-record dalam sebuah file. Ada 4 teknik dasar organisasi file.
sekuensial, yang artinya itu sekuensial itu yang berurutan, ya. Ada relatif, ada indeks sekuensial, ada multi key. Ya, jadi ada 4 teknik. Nih, ya, ada 4 teknik dasar dalam organisasi file. Sekuensial, relatif, indeks sekuensial, dan multi key. Ya. Sekuensial itu ya kemarin kita sudah belajar yang namanya pengenaan algoritma sekuensial. Dia berurutan. Secara umum, keempat teknik dasar tersebut berbeda dalam cara pengaksesannya. Ya, cara pengaksesnya itu ada direct access, ada sequential access. Kalau direct access adalah suatu cara pengaksesan record yang langsung tanpa mengakses seluruh record yang ada. Ya, jadi ada satu cara mengakses record ini secara langsung. Ya, dia tanpa mengakses seluruh record yang ada. Kalau sequential access adalah satu cara pengaksesan record yang didahului dengan pengaksesan record-record di depannya. Jadi dia langsung kalau yang sequential access itu dia pertama dulu ya, lalu kedua, lalu ketiga, keempat, dan seterusnya. Artinya dia berurutan. Tapi kalau yang direct access, dia itu tidak perlu yang namanya satu dulu, dua dulu, tiga dulu. Misalkan data A misalkan, dia tidak langsung ke satu. Misalkan data A, oh yang dibutuhkan adalah file nomor 5 misalnya. Maka dia data A tersebut dia akan langsung ke file yang kelima. Kalau yang ke sequential access, dia harus baca dulu data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, dan data kelima. Itu kalau sequential. Ya, bedanya kalau yang direct access, dia langsung yang dituju, data yang dituju. Sedangkan kalau sequential access, dia itu bertahap. Data pertama dulu, data kedua dulu, data ketiga dulu, dan data seterusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pemilihan organisasi file. Ada karakteristik dari media penyimpanan yang digunakan, ada volume dan frekuensi dari transaksi yang diproses, ada respon time yang diperlukan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemrosesan pemilihan organisasi file itu dia ada karakteristik dari media penyimpanan disk. Ya, karakteristiknya bagaimana? Oh, karakteristik dari magnetic disk itu dia memiliki suatu piringan, gitu. Nah, di dalam piringan itu dia akan menyimpan data tersebut di dalam piringan ini. Ya. Volume dan frekuensi transaksi yang diproses. Volumenya gimana nih? Frekuensinya bagaimana? Tuh. Respon time, waktu yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan di dalam mengambil suatu data tersebut. Itu adalah respon time. Ya. Kemarin kita sudah belajar berapa waktu dengan satu record ya dibandingkan dengan 10 data, 10 record. Itu masuk ke dalam respon time. Kira-kira berapa waktunya nih? Ya. Itu kemarin kita sudah belajar mengenai tentang perhitungan waktu yang dibutuhkan di dalam mengambil suatu data atau membandingkan data record. Cara memilih organisasi file tidak terlepas dari dua aspek utama, yaitu model penggunaannya ya. Jadi cara pemilihan organisasi file itu terdiri dari dua aspek ya. Ada cara model penggunanya, ada model operasi file. Nah, kalau model penggunaannya itu menurut pengguna itu ada dua cara, ada yang batch, ada yang interaktif. Nah, kalau yang batch ini adalah suatu proses yang dilakukan secara grup atau berkelompok. Sedangkan kalau yang interaktif itu adalah satu persatu. Gitu. Record demi record. Jadi ada berbagai tabel. Ya. Kalau batch itu adalah keseluruhannya nanti data yang akan dibaca. Ya, jadi model pemilihan organisasi file ini ada dua macam, ada dua jenis ya, ada dua aspek. Dilihat dari model penggunanya, lalu dilihat dari operasi filenya. Kalau dilihat dari penggunanya, itu dibagi menjadi dua. Ada yang dilihat secara keseluruhan, ya, data tersebut dilihat secara keseluruhan, itu dikenal dengan batch. Sedangkan kalau yang dilihat satu persatu data tersebut, itu dikenal dengan interaktif. Jadi prosesnya itu dilakukan secara
satu persatu, gitu. Record demi record, fill demi fill per fill. Tuh. Model operasi file, ya. Model operasi file ada 4 cara. Ada kreasi, ada update, ada retrieval, ya. Lalu ada maintenance. Kalau yang kreatif ini adalah membuat struktur file lebih dulu, menentukan banyak record baru, kemudian record-record itu dimuat ke dalam file tersebut. Ya, membuat file dengan cara merekam record demi record. Ya. Jadi menurut operasi filenya ini terdiri dari 4, ada creation, ya, membuat filenya ini terlebih dahulu. Jadi kita buat dulu struktur filenya ini terlebih dahulu, ya, atau kita membuat file ini dengan cara merekam record per record. Jadi kita input dulu tuh, ya, kita create. Setelah kita create baru kita masukkan datanya. Lalu kalau yang update adalah menjaga agar file ini tetap up to date, ya. Insert biasanya kalau di penambahan data baru, ya, itu akan melakukan suatu pengupdatean, ya, modifikasi data atau penghapusan suatu data, itu masuk ke dalam update. Oh, data ini sudah tidak diperlukan lagi, maka harus di update, deletion. Oh, data ini harus melakukan suatu perubahan, maka kita modifikasi, ya, modification. Oh, data tersebut ada penambahan data baru, ya, itu namanya insert atau add, ya. Jadi menurut operasi file ini ada 4 cara, ya. Creation, create, ya, create, update, retrieval, dan maintenance. Kalau yang retrieval ini adalah pengaksesan sebuah file dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, gitu. Jadi pengaksesan sebuah file ini dengan tujuan adalah untuk mendapatkan sebuah informasi. Jadi kita mengakses file tersebut, tujuannya tak lain adalah hanya untuk mendapatkan sebuah informasi. Contoh misalkan kita masuk ke dalam perpustakaan. Pada saat kita masuk ke perpustakaan, di dalam perpustakaan itu banyak buku-buku, ya. Sedangkan kita mencari misalkan buku keamanan jaringan misalnya. Ya, kalau kita nyari satu per buku-buku itu akan mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama. Maka biasanya di dalam perpustakaan itu ada sebuah komputer yang digunakan untuk mencari letak buku, lokasi buku itu. Gitu. Misal kita cari buku keamanan jaringan, kita tulis saja di program tersebut, keamanan jaringan, kita tekan enter. Nah, nanti situ muncul buku tersebut ada di rak 5 misalkan. Buku tersebut ada di rak 5 dengan jumlah buku 3 misalnya. Ya, jadi kita mengakses sebuah file tersebut itu berdasarkan tujuan yang kita cari. Tak lain adalah untuk mendapatkan suatu informasi yang valid, gitu. Kalau inquiry, ya, volume data rendah, model proses interaktif, ya. Report generation, volume data tinggi, model proses dari batch. Jadi kalau yang interaktif itu dia masuk dalam volume yang data yang rendah, ya. Kalau report generation itu adalah prosesnya adalah yang batch, artinya yang memiliki suatu grup. Kalau yang inquiry ini datanya sangat rendah, model pemrosesannya dia secara terpecah-pecah, terbagi-bagi. Gitu. Ya, jadi saya ulangi kembali, operasi file itu ada 4 cara, ada creation, ada create, update, retrieval, dan ada maintenance. Kalau yang create itu ada yang membuat suatu file baru, ya, kita buat suatu file, kita buat record baru ke dalam file tersebut. Kalau yang update, ya, mengupdate adalah merubah data yang sudah ada. Merubah itu bisa kita lakukan perubahan, bisa juga kita melakukan penghapusan dari data yang ada. Retrieval, ya, mengakses suatu file dengan tujuan untuk mendapatkan suatu informasi. Ya. Jadi kayak saya berikan contoh, misalkan kita masuk ke perpus, kita bingung mau nyari buku keamanan jaringan misalnya ada di mana, kita ketik saja di dalam komputer yang ada di perpus tersebut. Lalu nanti akan muncul, oh, buku tersebut ada di rak 5 misalnya. Dengan jumlah buku yang tersedia ada 3 misalnya. Jadi kita bisa mendapatkan suatu informasi yang valid. Nah, file retrieval ini terbagi menjadi 2 bagian lagi nih. Ya.
ada comprehensive retrieval, yaitu mendapatkan suatu informasi dari semua record dalam suatu file. Ya, contohnya misalkan display all, list name, list nama, alamat. Kalau yang selective retrieval mendapatkan informasi dari record tertentu berdasarkan persyaratan tertentu. Nah, kalau yang retrieval comprehensive retrieval ini artinya kita mendapatkan data keseluruhan, informasi secara keseluruhan gitu. Ya. Namanya, jenis bukunya, lalu pengarangnya, jumlah bukunya, tahun terbitannya. Nah, kita masuk ke perpustakaan, kalau tipe data tersebut berjenis comprehensive retrieval, artinya semuanya itu ditampilkan di dalam suatu layar. Ya. Nama bukunya apa, pengarangnya siapa, ISBN-nya berapa, lalu buku terbitan tahun berapa, atau jumlah bukunya berapa. Nah, itu ditampilkan semua. Sedangkan kalau yang selective retrieval, itu kita mendapatkan suatu informasi berdasarkan record-record tertentu. Oh, saya mencari buku keamanan jaringan misalnya. Ya udah, letak di rak nomor 3, rak nomor 5 misalnya. Itu saja yang ditampilkan di layar monitornya. Ya. Kalau komprehensif, data secara keseluruhan, sedangkan kalau yang selective retrieval itu data-data yang tertentu yang kita dapatkan. Maintenance, ya, maintenance. Perubahan yang dibuat terhadap file dengan tujuan memperbaiki penampilan program dalam mengakses file tersebut. Misalkan melakukan suatu perubahan struktur filenya atau melakukan reorganization, artinya melakukan perubahan dari suatu organisasi yang ada. Misalkan dari organisasi file sekuensial kita rubah menjadi indeks sekuensial. Jadi file secara berurutan lalu dirubah menjadi suatu file yang terbagi-bagi lagi di data yang berurutannya agak sedikit dirubah. Ya, jadi kalau yang maintenance ini adalah artinya dia melakukan suatu perubahan data, ya, melakukan suatu perubahan data berdasarkan panjang filenya itu dirubah, penambahan fil barunya, penambahan recordnya itu dirubah. Ya, kalau yang reorganization ini adalah perubahan data organisasi file dari organisasi yang satu menjadi organisasi file lainnya. Itu adalah maintenance. Intinya kalau maintenance itu artinya melakukan suatu menjaga dari file tersebut agar supaya tidak dia mengalami suatu permasalahan. Jadi data tersebut dia akan selalu keadaannya, posisinya itu baik gitu. Kalau maintenance itu biasanya tujuannya tak lain adalah agar data tersebut memiliki suatu kualitas yang tetap terjaga gitu. Misalkan kayak panjang file ini kan dirubah, misalkan panjangnya sedikit misalnya, itu bisa kita perpanjang, bisa kita lebihkan lagi. Nah, untuk master file dan program file ini kita dapat melakukan create, update, retrieval, dan maintenance. Ya, tadi sudah jelaskan. Create itu kita membuat suatu data file, ya. Lalu update itu kita melakukan suatu perbaikan atau penambahan. Update itu penambahan suatu data, bisa kita tambahkan, bisa juga data file tersebut bisa juga kita hapus atau kita hilangkan. Retrieval from dan maintenance, ya kalau maintenance itu artinya kita melakukan suatu perbaikan data tersebut agar suatu kualitasnya dia tetap terjaga baik, kualitasnya itu baik, maka kita selalu melakukan suatu maintenance. Contoh misalkan kayak ginilah, nggak usah jauh, maintenance itu kayak komputer. Kita punya komputer di rumah, ya kita harus selalu melakukan suatu maintenance di dalam komputer kita. Dengan tujuannya adalah tak lain agar supaya kualitas dari komputer kita itu akan semakin baik. Gitu. Misalkan hard disk, ya, hard disk ini kan kalau kita isi terus menerus maka data tersebut akan penuh, ya, kita tidak maintenance, ya, kita masa bodoh misalkan
data kita masukin terus semua ke dalam hard disk. Ada data yang kita hapus, ada data yang kita isi. Ada data yang kita hapus, ada data yang kita isi. Nah, di dalam hard disk itu dia ada kotak-kotak tuh ya. Oh, si data A ada di kolom 1, data B ada di record 2 misalnya. Ketika dihapus, dia akan hilang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa melakukan yang namanya defragmenter hard disk. Kita defrag hard disk tersebut dengan tujuannya adalah agar supaya data hard disk tersebut bisa kualitasnya tetap terjaga. Jadi data yang sudah hilang, dia akan dipadatkan kembali, ya data yang sudah ada dia akan dipadatkan. Dengan tujuannya adalah dia agar supaya kita hard disk tersebut memiliki masa waktu yang cukup lama. Work file, kita dapat melakukan create ya, sama membuat, menghapus dan rectified ya from, tapi tidak dapat kita melakukan maintenance. Kalau yang work file itu dia bedanya tidak dapat melakukan suatu perawatan. Kalau yang report file ini tidak bisa diupdate, tapi dia bisa melakukan retrieve from dan maintenance ya. Kalau yang transaction file ini dia dapat membuat dan digunakan hanya untuk sekali proses. Ya, kalau sekali proses itu misalkan orang beli, ya misalkan ada salah satu aplikasi kasir, misalnya ada orang beli, ya kita input datanya lalu kita print, itu dikenal sebagai transaction file. File tersebut hanya dapat dibuat dan hanya digunakan untuk sekali proses. Gitu. Anda datang ke Indomaret misalkan Anda mengambil sebuah kopi, bayar, Indomaret itu menginput datanya, ya barcode-nya itu dicek, di scan, udah masuk, lalu Anda bayar, keluarlah struk. Nah, struk itu bisa dikatakan sebagai transaction file. File itu hanya dibuat hanya sekali proses. Sebuah sistem file sangat membantu dalam programmer untuk memungkinkan mereka di dalam mengakses suatu file. Tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan, sistem file ini juga yang mengatur direktori, device access, dan buffer. Tugas dari sistem file ini adalah memelihara direktori dari identifikasi file dan lokasi informasi, menentukan jalan, ya, jadi menentukan jalan mana yang dia masuk ke dalam penyimpanan memori primer, mana masuk ke dalam penyimpanan yang sekunder. Jadi file tersebut dia menentukan suatu jalan. Oh, ini mau data tersebut ingin ditaruh di primary key, ya. Oh, data tersebut mau disimpan di dalam secondary key misalnya. Jadi diarahkan maunya kemana. Kalau di dalam prosesor itu ada yang namanya control unit. Ya, prosesor ada ALU, arithmetic logic unit, ada memory unit, dan ada control unit. Nah, control unit ini dia yang akan menentukan jalan, alurnya. Dia mau dibawa kemana nih, gitu. Selanjutnya adalah mengkoordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder dan sebaliknya. Ya, jadi mengkomunikasikan antara CPU, yang saya katakan tadi, CPU itu ada 3 bagian. Ada arithmetic logic unit yang berkaitan tentang mesin perhitungan, aritmatik, ya. Lalu kalau yang memory unit, dia akan melakukan suatu penyimpanan di dalam suatu media. Dia itu bisa melakukan penyimpanan di sekunder, penyimpanan melalui sekunder, bisa juga disimpan di dalam primary. Nah, kalau control unit ini dia yang akan mengatur jalannya kemana nih. Dia yang akan mengantarkan, misalnya istilahnya dia yang mengantarkan file tersebut. Apakah disimpan di primary atau dia disimpan di dalam secondary. Tuh. Selanjutnya menyiapkan file penggunaan input dan output. Jadi menyiapkan file penggunaan input dan output. Jadi tugas sistem file itu dia berkaitan tentang input dan output. Ya, input dan output. Mengatur file bila penggunaan input atau output telah selesai. Itu adalah tugas daripada sistem file. Ya, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Jelas? Jelas ke deh? Atau ada mau disampaikan atau mau tanyakan?
Sudah cukup jelas, Pak. Jelas ya? Ya, jadi Iya, Pak. bisa kamu baca bisa kamu baca-baca lagi ya nanti slide-nya. Nanti intinya banyaklah bertanya ya bila Anda masih kurang paham. Ya, sebab saya juga kadang-kala menginformasikannya atau menyampaikannya juga tidak terlalu jelas. Jadi Anda telah lagi ya bila mana ada kesulitan dalam mempelajari berkas dan akses, lalu bahasa rakitan ya, atau misalkan dari mata kuliah lainnya, silakan ditanyakan. Ya, jadi insya Allah pasti saya akan selalu menjawab. Tapi selama ini yang saya dapat hanya beberapa mahasiswa saja yang sering bertanya, ya, dan itu juga pasti akan saya jawab. Oke, ya, lalu untuk tugas tadi ya, mata kuliah pemrograman bahasa rakitan silakan diselesaikan ya, akan saya tunggu ya, nanti akan saya koreksi dan itu adalah sebagai nilai tugas-tugas Anda ya. Kalau untuk bahas berkas dan akses ini saya belum memberikan suatu tugas. Oke, sudah jelas? Kalau sudah jelas saya tutup ya, nanti kita lanjut jika ada yang ditanya di media WA, chat WA ya. Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup jelas sudah. Cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, silakan biasa nyalakan cam-nya. Ya, intinya pada malamnya ini kita sudah membahas mengenai tentang klasifikasi data ya, klasifikasi data, klasifikasi file, dan model organisasi dan model file. Jadi nanti yang bisa baca kembali. Oke, sudah diaktifkan. Oke, 1, 2, 3. Oke, kalau sudah saya tutup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, makasih.